Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, amma ba'du. Para salikin jamaah semuanya beserta Aji Kolbu di sore hari ini, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan makna serta fatahat fil qalbi, dibukakan pintu hati kita untuk senantiasa ringan menjalankan taat dan ibadah dalam rangka meningkatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan dan senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Para salikin, pada sore hari ini kami akan meneruskan di bab seterusnya, di bab 16 yang babnya judulnya adalah Faslun fil khuruji min fardi ila fardi qabla itmamihi. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Ini mirip-mirip juga dengan yang kemarin, cuma ini faslun atau bab fasal fil khuruji min fardi. Jadi kita menghentikan sebuah menjalankan ibadah yang fardu ila fardin, ya, kepada fardu yang lain, qabla itmamihi, sebelum yang kita lakukan yang pertama wajib itu selesai. Jadi kan pilihan juga kan, mana yang menjadi sikap kita. Ya, ini yang saya ulang sedikit. Yang pertama, ini boleh, ini tidak boleh. Yang kedua, boleh mana yang didulukan. Yang ketiga, boleh tapi syaratnya harus begini, ya. Jadi mana yang harus dipilih. Nah, yang ketiga, fardu dan fardu mana yang kita dulukan, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan fardu yang lain. Bolehkah? Ini Syekh Izzuddin mengaturnya di dalam bab faslun fil khuruji minal fardin ila fardin qabla itmamihi. Saya lanjutkan, para salikin rahimahullah. Wa qala musannif fi hadzal kitab nafa'u bihima bi ummiha fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syara'al mukallafu fi fardin fasanahalahu fardun akhar fa in kana sani ahamma fi syar'i abdal al-awwal wa adha bitsani. Ini babnya idza syara'al mukallafu fi fardin, apabila seorang yang mukallaf seperti kita yang sudah terkena hukum, ya, fi fardin, di dalam menjalankan sebuah suatu kewajiban, fasanahalahu fardun akhar, kemudian fasanah dimansuh, dihentikan, diganti lahu dari diri kita yang sedang menjalankan ibadah fardu yang lain itu kepada fardun akhar, ya. Fa in kana sani aham syar'i, dan yang fardu yang kedua itu adalah lebih penting menurut syariat, ya. In kana sani ahamu fisai, ya. Yang kedua itu lebih penting, sama-sama fardu tapi yang kedua lebih penting. Abtalal
awal, maka yang awal itu dibatalkan. Ya, wa ata fitani, kemudian Anda lakukan kewajiban yang kedua. Kelihatannya kan, masa sih kita yang fardu belum selesai diganti dengan fardu yang lain. Nah, ini contohnya. Jadi Syekhuddin walahu mithalani, misalnya ada dua contoh ini. Ada dua contoh. Contohnya apa? Ya, saya baca. Ahaduhuma ayyasra'a fi sholatil fardhah faro'a insanan yukrihu ra'atan ala zina aw sabiyan ala lawat wa huwa qadirun ala in qadhin falzamuhu in qadhu wa qadus shalah. Ini yang pertama. Wasani ayyara insanan yaqtulu insanan wa huwa qadirun ala tahlisihi falzamuhu ayyaqta'a sholata wa yukhallisuhu. Ini para salikin rahimahullah. Akaduma dari dua contoh tadi, yang pertama adalah ya ayyashra'a fi sholatil fardhah. Apabila seorang sedang sholat fardhu, sholat fardu ini ya, masa bisa? Nanti pertanyaan seperti itu. Nah, ketika sedang sholat, faro'a insanan yukrihuhum ro'atu ala zina wa awsobiyan ala lawati. Ya. Yang kedua, yang pertama adalah faro'a, maka orang sedang sholat ini melihat insanun, seseorang, yuksihu rota'u ala zina, kemudian orang laki sedang memperkosa orang perempuan dan melakukan alhamdulillah perzinahan, ausobian ala lawat, atau seorang anak-anak sedang disodomi oleh seorang laki-laki, ya. Kemudian wahwa, dan orang ini qadirun ala in kita, dan orang yang kita sedang sholat itu mampu melakukan penyelamatan, ya. Falzamuhul intiqad wa qadus shalah. Maka dengan demikian falzamuhul intiqad, maka orang seperti ini, orang yang sedang sholat itu adalah qadus shalah, menghentikan sholat, kemudian menolong perempuan yang sedang diperkosa dan anak-anak yang dipaksa diperkosa untuk sholat. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat sebuah kemungkaran, meskipun kita dalam keadaan sholat, contohnya seperti ini, maka sholatnya berhenti. Dan kita harus membela, menyelamatkan perempuan yang diperkosa tadi, dan yang kedua adalah anak yang sedang disodomi. Karena ini akibat anak yang disodomi dan yang perempuan diperkosa itu akibatnya mudaratnya jauh lebih banyak. Sholat nanti bisa dilanjutkan setelah menyelamatkan. Ini yang pertama. Wasani, dan yang kedua adalah ayyaro insanat yaqtulu insanan. Jadi ketika sedang sholat, ya, kemudian kita melihat seseorang sudah menghunus pedangnya di depan kita, mau membunuh orang lain, ya. Wa huwa qadirun ala tahlisihi. Kemudian kita atau semua orang lagi yang mukallaf tadi mempunyai kemampuan untuk menghentikan pembunuhan itu, ya. Maka dengan demikian falzamuhu ayyaqta'a sholatah wa yukhallisuhu. Maka dengan demikian orang itu adalah harus menghentikan sholatnya meskipun sholat fardu, ya, yaqta'a sholat wa yukhallisuhu, kemudian seseorang itu menyelamatkan. Para sakin rahimahullah, ini contoh, ya. Ini sebuah kaidah usul fikihnya begini, ya. Darul mafasid muqaddamu ala jalbul maslahat.
Jadi mendahulukan mafsadah. Jadi kan mafsadahnya orang diperkosa, anak yang disodomi itu kan jauh lebih besar. Maka itu harus didulukan. Yang kita lakukan muqaddam al-jalbul masalih yang dihubungkan dengan ketika kita berbuat ke masolih, kebaikan, ya, sebuah yang kemaslahatan. Tapi mudaratnya lebih besar, maka yang mudarat itu harus dihentikan, harus didulukan. Ya, sahabat sekalian. Ya. Wa kadzalika faqul yadi wa rajli wal jarihati wa in fa inna ihtimam asy-syar'i bi hadhihi asy-syai atammu minim tihamihi bisawah. Ya, seperti halnya ya, maka memotong tangan, kaki dan anggota badan sebab perhatian syariat terhadap masalahnya lebih sempurna ketimbang terhadap sholat. Nah, ini tidak usah kita bahas. Artinya hukum potong tangan, hukum kaki ya, dan anggota badan dan itu di timur tengah itu kan dilakukan. Itu juga penting. Itu harus didulukan agar orang jerah. Tapi di Indonesia kan tidak memberlakukan pidananya seperti itu. Ini mencontoh kalau di timur tengah. Oke, selanjutnya para salikin wa in kana fardul ladzi huwa mulabisu aham min al-fardhi alladzi sanahalahu lam yajuz lahu ifsadul fardhi alladzi huwa fihi mislu ayat wahu abahu wa wa fi sholatil fardhi ila amril laisa fil rutbatis sholah. Ini contoh yang lain. Ini berbeda. Wa in kana fardhu, kemudian seseorang itu sedang menjalani sholat fardu, ya. Sedang sholat itu huwa man aham bil fardhi, ya. Alladzi sanahalahu, kemudian ada panggilan dari orang tuanya, bapaknya, ya. Toleh sini. Ya. Ini lagi sholat, ya. Yahjuju lam yahjuhu la ifsadul fardhi alladzi huwa fihi. Maka dengan demikian yang sholat ketika dipanggil bapaknya itu sholat fardu itu lam yahjuh, maka tidak ada kewajiban, tidak boleh membatalkan karena sedang sholat fardu dan panggilan orang tua itu mungkin setelah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri baru menghadap orang tua. Ini berbeda. Kalau tadi yang pertama contoh kedua itu kan sudah di depan mata, ada orang diperkosa, ada anak disodomi, maka harus diselamatkan. Karena itu menghindari mafsadah itu harus dulu. Ya. Seperti halnya ini izin dalam hal COVID ini dulu awal-awal kan dilakukan apa? Jangan sholat bareng-bareng banyak dulu karena mafsadah itu bisa sakit. Kalau sudah sakit maka akan meninggal. Kira-kira itu akan sakit. Banyak orang yang COVID kira-kira. Maka dengan demikian boleh untuk tidak sholat Jumat pada waktu itu atau sholat Idul Fitrinya di rumah saja dulu. Tapi kalau sudah kendor boleh dijarangkan, kemudian boleh tapi separuh dari kapasitas. Jadi misla ayat abahu wa wa fi sholatil fardhi ila amrin laisa fihi shalah. Maka dengan demikian ya sholat fardu untuk melakukan sholat tidak satu level dengan sholat dipanggil bapak sebentar dulu. Sebentar dulu. Harus setelah sholat baru menghadap kepada bapaknya. Fala yajulahu qad as-shalati ajli, maka dengan demikian kita tidak boleh membatalkan sholat. Kemudian Bapak Ibu sekarang pernah ingat ya, tentang kisah Jurayj, anak muda yang ahli ibadah, yang dia ahli sufi. Nah, di sini disebutkan wala Allah Jurayjan lamma ta'at ummuhu wa huwa fi sholati kanat sholatul nafilah hingga nasaruhu kasarina yakunu minal qismil awal. Jadi
Wala'alla Juraizan, berbeda dengan kasus Juraid. Ya, lama ya da'athu ummuhu, ibunya memanggil-manggil, ya, wa fi sholat, dia sedang sholat, karena sholatnya itu adalah sholat sunnah. Jadi dengan demikian, apa yang terjadi ketika zaman Juraid, di zaman Bani Israil, yang akhirnya itu dijadikan hadis Bukhari Muslim itu yang banyak diceritakan. Jadi ada anak yang sangat luar biasa, ahli ibadah, tasawuf, meninggalkan manusia karena sudah manusia itu ndelok menungso itu cegah, pekerjaannya nyondunya rezeki ya, munafik dia lari ke gunung membuat sebuah tempat peribadatan dan sholat, ibadah sholat tidak sholat. Apa yang terjadi? Ibunya kangen mendatangi, ya, wah ini tempat ibadahnya bagus, ya, kemudian dia nginceng di dalam sebuah, nginceng itu apa ya, mengintip. Dia sedang sholat, dibiarkan sholat pada saat itu sudah kangen. Hai anakku, ini ibumu, saya ibumu, dibiarkan saja. Terus lihat ada sinar dari dalam lagi, dilihat, panggil lagi sholat, anakku, saya kangen, saya ingin bicara, dibiarkan. Kemudian yang ketiga juga tak diharapkan, meskipun Juraid berpikir ini saya ikuti ibu saya atau saya tetap sholat menghadap Allah, menjungkung ibadah, ya. Dan akhirnya ibunya pulang dengan dongkol. Ketika dongkol, ya Allah, Juraid anakku tapi tidak memudahkan kamu, maka dengan demikian beri balasan kepada anak saya itu. Ya, salah satunya terucap doa ibunya itu, uji dia dengan masalah waktu itu masalah perzinahan. Benar. Kemudian Allah menguji Juraid dengan mendatangkan seorang, tanda petik, Masya Allah, PSK, cantik luar biasa, rambutnya, wajahnya, dagunya, kulitnya, pokoknya semua yang tercantik di Bani Israil yang terkenal dari PSK atau pelacur di situ. Digoda enggak geming, dengan cara apapun tidak bergeming, dengan suara, dengan nyanyi, dengan perilaku, ucapan, wajah, ya action, tidak bergeming. Akhirnya si pelacur terbersit, hebat orang ini. Saya di mana saja, orang yang saya goda bisa takluk, ini orang kok tidak takluk. Lelaki mana yang tidak takluk dengan kecantikan saya? Kira-kira kan gitu. Ya, rambut saya, mata saya, ini orang perempuan yang hidup saya, aduh hidupnya dan melengking ya, hidungnya mancung ya, lehernya kalau minum itu udah kelihatan airnya, pokoknya semua pasti takut. Ini enggak. Apa yang terjadi kemudian? Si perempuan ini menggoda orang yang mengembala kambing di sini. Mengembala kambing, kasar kata, terjadilah hubungan antara dua itu dan si pelacur atau PSK-nya. Apa yang terjadi? Orang satu kampung marah kepada Juraid, munafik, orang munafik, sok suci, sok alim, sok dekat dengan Allah, padahal kira-kira kan itu. Pendek kata, dengan cara seperti itu orang marah. Ketika orang marah, mau dibakar, tampak, terus kemudian dia keluar dari peribadatannya, tempat sholat, pas sholatannya, kemudian karena lahir bayinya ditanya, bayi, kamu bapaknya siapa? Bapak saya adalah tukang gembala. Selesai. Jadi pendek kata, kesimpulannya satu, ingka nasarku kasarina yakuna minal ismil Allah. Jadi dengan demikian, jika syariat Juraid sama dengan syariat kita, maka kita termasuk dalam persoalan di atas. Jadi artinya, kalau sholat fardu terus, baru menghadap. Tapi kalau ini kanat sholatul nafilah, sholat sunat, hentikan ketika sudah mendengarkan panggilan ibu.
Jadi ini kan baik ketemu baik, mana yang didulukan kan gitu. Nah, fardu ketemu fardu, mana yang didulukan? Maka di sini berlaku namanya kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mendahulukan mafsadah harus didulukan, ya. Menghindari mafsadah harus didulukan ketimbang berbuat maslahah kebaikan. Dan di dalam masalah maqasid syariah ada namanya yaitu hifdzun nafs, menjaga nafas, menjaga jiwa, menjaga roh, itu harus didulukan. Karena semua aturan di dalam ilmu hukum Islam itu maqasid syariahnya itu hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nasr, hifdzul akal. Jadi menjaga keturunan, agama, nafas, jiwa, kemudian harta dan pikiran. Ini semua prinsip di dalam sebuah maqasid syariah. Dan kitab ini adalah membahas namanya maqasidur riayah. Para salikin rahimahullah, itu yang kita bisa ambil dari pelajaran Syekh Izzuddin dalam hal khurud minal fardi ila fardin qabla itmamihi. Jadi keluar dari sebuah kewajiban, menghentikannya, kemudian menjalankan kewajiban yang lain, mana yang didulukan. Ini contoh-contohnya. Para salikin, itu saja. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Semoga Allah selalu akan memberikan kita maghfirah 10 bulan pertama, 10 hari pertama, ya rahmah di 10 hari kedua, dan insya Allah di 10 hari terakhir ini kita mendapatkan idkum minan nar, dan akhirnya kita kembali ke fitrah Idul Fitri. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.